Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Baby, akan berbincang-bincang dengan salah satu praktisi di dunia project management. Siapa? Sudah dengan saya, Bapak Wibiksono Arisusetyo, PMP. Nah, kita sapa dulu ya Bapaknya ya. Halo Pak Ari, apa kabar? Halo Mbak Baby, gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Pak gimana nih, masih WFH? Apa udah mulai WFO atau gimana? Alhamdulillah sampai saat ini sudah berapa bulan berarti ya? Dari bulan Maret itu iya. WFH. Full? Iya, full, hanya beberapa kali aja ada keperluan ke kantor, saya ke kantor. Tapi bisa dibilang kerja full dari rumah. Oh sih, lama-lama kita sudah mulai terbiasa ya Pak ya, kerja dari rumah ya. Pak, makasih banyak nih ya udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku, terus sharing buat rekan-rekan profesional semuanya ya. Sama-sama. Pak, sebelum kita lanjutin, boleh dong dikenalin dulu sebetulnya Bapak ini latar belakangnya bagaimana sih gitu, supaya teman-teman atau rekan-rekan profesional yang menyaksikan juga tahu, oh kira-kira ini mau sharing tentang apa nih gitu. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Nama saya Wibiksono Arisusetyo seperti yang disampaikan Mbak Baby tadi ya. Jadi panggilannya Ari biasanya. Saya saat ini bekerja di Bursa Efek Indonesia di divisi strategi dan transformasi digital di unit IT strategi dan enterprise architecture. Saya mulai masuk di bursa itu tahun 2000. Jadi baru sebenarnya saya, baru 20 tahun ya. Baru ya, udah lagi kuliah itu kalau udah anak Pak. Oke, itu ngapain aja Pak biasanya? Maksudnya kayak divisinya atau backgroundnya gitu? Oke, mungkin sedikit flashback dulu kali ya. Jadi saya tadi kan masuk itu pertama join tuh di Bursa Efek Surabaya. Jadi masih ada Bursa Efek Surabaya. Iya, tapi kantornya sih di Plaza Bapindo itu. Jadi waktu saya join itu saya ke divisi IT ya, pengembangan IT itu sebagai software engineer. Kemudian saya sempat di quality assurance, kemudian juga sempat di project management office, dan terakhir itu di nama divisinya adalah strategi dan transformasi digital. Unitnya unit IT strategi dan enterprise architecture. Nah, kalau yang dikerjakan saat ini di posisi saya ya sekarang itu bisa dibilang kelompok kerjanya itu ada 4 ruang lingkup gitu ya. Yang pertama itu IT strategi, kemudian yang kedua itu government risk and compliance, kemudian quality assurance, dan yang keempat itu adalah enterprise architecture. Nah, mungkin kalau saat ini kita fokusnya ke yang compliance ya, jadi bagian dari yang nomor 2 tadi, governance, risk and compliance gitu. Jadi ada tata kelola, ada risk management, ada juga compliance gitu. Jadi kalau yang di bagian kelompok tadi, di GRC tadi, kira-kira yang saya kerjakan adalah menyusun prosedur, jadi prosedur kebijakan, kemudian juga mengevaluasi pelaksanaan prosedurnya, kemudian nanti memikirkan continuous improvement seperti apa, itu perbaikan ke depannya seperti apa, kemudian jadi counterpart pada saat ada pemeriksaan audit. Nah, kira-kira seperti itu kalau yang saya kerjakan sekarang ya. Oke. Nah, ada hal yang menarik nggak sih dari apa yang Bapak kerjain? Soal tadi apa disingkatnya GRC ya? Governance, Risk and Compliance. GRC. Ya. Apa yang Pak menarik, yang menarik? Oke. Ini menariknya tuh buat saya pribadi begini. Jadi kalau kita bicara fokus ke yang compliance gitu ya.
Itu bisa dibilang saya pernah di posisi di mana saya diatur atau diawasi, dan sekarang berada di posisi yang memberikan aturan atau yang mengawasi gitu kan. Nah, jadi mungkin saya cerita dulu saya bisa cerita dari dua sisi pandang itu ya. Gitu. Nah, jadi kalau bicara dulu saya sempat di project management itu ada dari tahun 2011 sampai 2019, jadi kira-kira 8 tahun gitu ya. Nah, kalau bicara project management itu kan mungkin saya analogikan kalau project itu katakanlah sekarang ini lagi musim kirim paket gitu ya. Jadi katakanlah ada perusahaan ekspedisi gitu. Ekspedisi dia si supir bawa mobil box gitu ya, dari penjual ngirim paket atau barang ke pembeli. Gitu. Nah, kalau project management kan semangatnya atau prinsipnya otobos ya. Nah, tahu otobos ya, on time, on budget, on spec atau on scope gitu kan. Oke. Jadi kalau saya misalnya mau posisikan sebagai project manager, katakanlah saya driver dari pickup tadi, box tadi, nah, saya berarti tugasnya mengantarkan seluruh paket yang ada itu ditaruh di box itu kan, dikirim dengan waktu yang sesuai deadline gitu, dengan menggunakan resources, katakanlah uang tolnya atau bensinnya udah ditentukan kan gitu. Terus sampai ke tujuan dalam keadaan paketnya ya utuh gitu kan, dan nggak salah kirim gitu. Nah, spirit project management kira-kira seperti itu, on time, on budget, on scope. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan tuh antara time, budget itu bisa juga resources ya, antara time atau budget dan scope itu bisa ada penekanan gitu. Jadi kalau kayak di tempat kami itu kan budgetnya sudah ditentukan gitu kan. Jadi biasanya itu titik beratnya lebih ke time yang jadi concern utamanya gitu kan. Deliver project sesuai dengan rencana gitu. Nah, kalau tadi diibaratkan si pengemudi ekspedisi tadi itu kan gimana caranya ngirim ke pelanggan secepat mungkin. Ya udah, yang paling gampang kan ya gasnya ditekan aja kan sampai dalam-dalam kan. Nah, gasnya ditekan dalam-dalam, terus cari rute yang paling singkat kan gitu. Wah, ada ini kosong nih, ternyata jalur busway gitu kan. Lewatin situ gitu. Makanya tujuannya secepat gitu. Terus wah ada shortcut nih, ada jalan tikus, nah lewat situ gitu. Tapi ternyata banyak polisi tidur, nggak apa-apa lah gitu. Gubrak gitu kan di mobilnya boxnya gitu sampai ke tujuan gitu. Ya jadi masalah adalah itu tadi, kadang-kadang ternyata yang dilakukan itu ada batas kecepatan yang dilanggar gitu kan. Sebenarnya ada batas kecepatan yang udah ditentukan yang harusnya tidak boleh dilanggar gitu kan. Nah, terus juga ya namanya jalur yang tidak boleh dilalui mobil box yang nggak boleh dilalui gitu kan. Terus juga kalau jalannya nggak bagus, kalau kita tetap walaupun pelan tapi pelannya itu nggak sesuai dengan kondisi jalan, ya ada potensi bawaan itu rusak kan. Nah, jadi kalau bicara compliance ya berarti pada saat saya membawa atau melaksanakan tugas sebagai project manager dalam hal ini pengemudi itu ya harus memperhatikan rambu-rambu gitu kan. Ada prosedurnya nih gitu. Jadi dari compliance dari perusahaan ekspedisi tadi udah ngasih ke saya setumpuk dokumen gitu. Udah setumpuk nih prosedurnya. Ini checklistnya. Kalau mau jalan tuh begini gitu. Terus udah dikasih aturan-aturannya. Lewat jalan ini berarti nggak boleh batas kecepatannya begini gitu. Sampai tujuan juga harus menyodorkan formnya ini gitu, harus begini, harus difoto dulu gitu atau apa gitu. Nah, jadi aturannya kan udah ada nih, udah tersedia gitu, banyak gitu ya. Nah, sebagai project manager itu ya tentunya harus patuh dengan ketentuan kan gitu. Nah, dalam kondisi di mana paket yang dikirimkan itu normal-normal aja, ya kita jalankannya mungkin kan fine-fine aja gitu ya. Nah, tapi kasus di mana Harbolnas nih gitu, banyak banget paket, banyak banget paket yang harus dikirim gitu kan. Wah, tapi ini checklist banyak banget yang harus dilakukan gitu kan. Nah itu kadang-kadang jadi ngerasa, wah ini
padahal saya bisa lebih cepat dari ini gitu, tapi ini ada dokumen-dokumen yang harus saya lengkapi gitu, itu ada aturan-aturan ini yang kayaknya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ini gitu. Ada rasa seperti itu, ini extra work ini katanya apa, jadi ngerasa ini dokumen-dokumen ini sepertinya jadi extra work gitu. Bapak sempat ada pengalaman merasakan itu gitu? Iya tentu ada ya. Saya rasa juga teman-teman apalagi kalau udah klasik lah ya, udah di apa namanya di deadline gitu kan. Jadi wah harusnya udah bisa sampai ke tahap ini nih. Tadi dulu gitu. Dokumennya mana? Nah gitu kan. Ya itu tadi karena sebagai project manager kan mungkin fokusnya itu tas-tas dari project manager kan sudah banyak ya gitu. Jadi ada scheduling, juga koordinasi dengan banyak pihak. Jadi memang fokusnya ke sana gitu. Jadi belum sempat atau mungkin juga ya itu mungkin belum sempat untuk mencari tahu atau memahami sebenarnya esensi dari dokumen-dokumen ini apa sih gitu. Manfaatnya ini sebenarnya apa sih gitu. Itu yang belum sempat dicari tahu gitu. Nah, jadi kira-kira dari pengalaman itu yang saya bawa ke posisi saya sekarang. Oh, I see. Nah, jadi kan sekarang saya posisinya saya menyusun nih prosedur, menyusun checklist yang harus dilengkapi, menyusun dokumen-dokumen apa yang harus dipenuhi gitu. Step-stepnya seperti apa. Nah, jadi kan saya juga punya pengalaman, saya pernah duduk di kursi pengemudi ekspedisi tadi gitu kan gitu. Jadi saya tuh kalau yang bisa nggak sih dokumen ini digabung misalnya gitu kan. Ini kan kalau cuma berdasarkan prosedur yang kemarin tuh ada ini harus nih A, B, C ya A, B, C. Tapi ini bisa nggak sih digabung? Nah hal seperti itu yang jadi pertimbangan saya sekarang gitu. Ya, Jadi dan juga saya berusaha untuk menyampaikan ke teman-teman kolega di project management itu tadi menekankan bahwa esensi dari prosedur itu apa sih, esensi dari dokumentasi itu apa sih gitu. Jadi supaya mindsetnya itu berubah, yang tadinya extra work, jadi tetap extra work, tapi extra work yang bermanfaat gitu. Iya. Jadi kalau rasa bermanfaat kan jadi ada semangat gitu ya, jadinya kan ada ini ada berguna gitu. Mungkin gambarannya kayak gini, kalau pilot pesawat itu kan walaupun dia sudah senior, itu kayaknya nggak pernah ditunjukkan dia terbangin pesawat komersial itu langsung terbang gitu kan. Dia pasti ada checklistnya juga kan. Iya, dan checklistnya tuh checklistnya nggak cuma satu orang malah kan, ditanya ke temennya juga gitu, ke co-pilotnya gitu. Ini udah belum gitu kan, dia nggak pikir saya pak udah hafal gitu dari udah 30 tahun lalu jadi pilot gitu, masa iya saya nggak bisa terbangin, bisa gitu. Tapi karena ngerasa ini ada manfaatnya dan merasa jadi lebih safe gitu kalau melakukan prosedur dengan baik dan benar. Kira menariknya seperti itu sih. Gitu. Iya. Karena ibaratnya apa yang kita lakuin, misalkan tadi sebagai driver pickup bukan cuma kita gitu ya yang dapat efeknya, karena kan yang lain-lain juga perlu ada dokumen lah ibaratnya gitu ya Pak ya. Betul. Iya sih, maksudnya pada saat Bapak menyusun, Bapak benar-benar bisa ngebayangin orang yang ngelaksanain tuh kayak gimana gitu ya, jadi nggak asal nyusun aja, ya nggak sih? Ya, betul. Nah, kalau sekarang berarti Bapak perannya di perusahaan yang sekarang lebih ke arah sana gitu, yang compliance tadi? Iya, jadi di bidang tata kelola, risk, dan compliance tadi, itu job desk-nya salah satunya adalah itu, menyusun prosedur. Standar operating prosedur ya gitu. Jadi ada kebijakan juga, panduan-panduan, ada checklist, ada dokumen template gitu. Itu disusun. Kemudian pas saat pelaksanaan itu diperiksa, dimonitor gitu. Untuk tiap tahapan ini harusnya deliverables-nya seperti ini gitu. Checklist-nya udah dilengkapi belum gitu. Nah, jadi memang jadi dokumen kolektor. Jadi ada debt collector nih, dokumen kolektor. Tapi nggak galak kan? Nggak tahu juga sih. Tergantung ya. Kalau nggak dikasih dokumennya bisa tegas juga ya. Iya. Oh, I see. Jadi kira-kira yang Bapak lakuin itu tadi ya, maksudnya Bapak dan tim tuh menyusun, kemudian pada saat dilaksanakan juga di-review juga gitu ya, dan memastikan memang yang udah dilakuin itu sesuai sama prosedur yang berlaku gitu ya. Betul, karena kan proyek itu
sifatnya unik ya, jadi nggak ada yang identik gitu. Dan dari hari ke hari, dari proyek ke proyek itu ketemu hal-hal yang baru gitu. Jadi memang harus tantangannya adalah gimana menyusun prosedur yang tidak terlalu rigid, tapi juga tidak terlalu mudah bengkok gitu. Gimana tuh? Nah, jadi kalau saya karena suka sepedahan ya, jadi kalau gitu. ibaratnya rangka itu mungkin yang pas itu rangka aluminium alloy gitu ya. Jadi dia cukup rigid tapi dibengkokin nggak patah. Tapi kalau misalnya rangka karbon itu ringan gitu, tapi pas dibengkokin dia patah gitu. Atau kalau aluminium murni itu gampang dibengkok-bengkokin tapi nggak bisa diem gitu, jadi langsung berubah-ubah gitu ya. Nah jadi yaitu nyusun prosedur misalnya kan ada dinamika organisasi juga kan ya. Jadi bisa jadi nanti ada perubahan struktur organisasi. Nah itu gimana caranya prosedur supaya kalau ada perubahan struktur organisasi nggak harus merubah secara total gitu. Gitu ya. Jadi misalnya peran-peran itu kita tuliskan bukan berdasarkan nama unit atau nama divisi gitu, tapi perannya gitu. Jadi misalnya pengembangan TI itu kan general ya gitu. Tapi kalau nama divisi bisa jadi berubah nanti kan. Atau nama proses atau nama dokumen kita coba bikin yang general gitu supaya nanti pada saat kita mau ada penyesuaian esensinya tetap sama. Dokumen berita acara implementasi ya berita acara yang terkait implementasi sistem ke produksi misalnya gitu. Dalam rangka tadi menjalankan tugas ya menyusun SOP, kami itu ada pegangannya gitu ya. Jadi kami punya 3 semangat gitu ya, itu sederhana, sesuai dan selamat. Jadi kalau sekarang yang lagi ngetren kan 3M ya. Iya benar. Kalau saya 3S gitu ya, sederhana, sesuai dan selamat gitu. Jadi SOP itu dibuat sederhana. Sederhana itu artinya jangan terlalu rumit-rumit gitu. Jadi yang sederhana aja tapi sudah bisa mengakomodir berbagai jenis kombinasi gitu. Bisa mengakomodir berbagai macam jenis-jenis proyek gitu ya. Jadi kita nggak perlu banyak gitu. Kita bisa cuma sedikit saja sesuai kebutuhan, nggak kompleks gitu, sederhana gitu. Nah, S yang kedua itu sesuai. Sesuai itu artinya ya walaupun sederhana tapi harus sesuai kaidah-kaidah gitu ya. Ada good practice-nya, ada sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, kalau udah sederhana sesuai ya harapannya selamat ya. Selamat sampai objektif, sampai tujuan tadi. Ngirim paket ya selamat sampai tujuan gitu. Terus nggak ketangkap sama polisi juga gitu kan, nggak ditilang gitu kan, selamat gitu. Jadi nggak diaudit tuh. Jadi kalau audit kami selamat gitu. Jadi kami punya prinsip 3S tadi ya. Sederhana, sesuai dan selamat gitu. Kemudian juga supaya SOP ini kayak merakyat ya atau dijiwai oleh teman-teman di divisi ya, kami perbanyaklah melakukan dialog gitu ya, sosialisasi gitu. Jadi banyak diskusi dengan teman-teman, terutama kita kan sekarang masih bicaranya compliance di project management dulu ya gitu. Jadi banyak diskusi dengan teman-teman yang sehari-harinya melakukan kegiatan manajemen proyek gitu. Mungkin ada input, ada masukan gitu. Misalnya, Pak ini kayaknya terlalu ribet nih ininya gitu. Bisa nggak di simplify lagi gitu. Ya silakan, asalkan tadi prinsipnya tidak melanggar tata kelola, tidak melanggar aturan, tidak ada referensi good practice-nya. Nah, itu kita terbuka gitu. Jadi kami secara rutin sebenarnya ada pertemuan, dan di situ bisa memberikan masukan-masukan. Kemudian juga ya karena salah satu tugas kami juga nanti melakukan evaluasi, jadi ya harus pakai ini juga sih, harus pakai alat bantu ya gitu. Jadi alat bantu untuk bisa memonitor pelaksanaan prosedur itu juga gitu ya. Jadi kami bisa tracking kalau checklist ini udah diisi atau belum, gitu, milestone-nya sudah diisi atau belum gitu. Terus titik-titik mana kami harus turun tangan gitu, titik-titik mana yang sebenarnya udah bisa otomatis gitu. Jadi memang harus pakai tools gitu ya. Ya harapannya sebenarnya kalau udah ada prosedur tadi, ya bagi si project manager itu
semua perangkat, checklist, prosedur, dokumen itu juga jadi alat bantu bagi mereka gitu ya. Jadi alat bantu jadi mereka karena tapi mungkin kalau ke refer ke tadi sebelumnya waktu saya jadi di sisi project manager gitu kan, alat bantunya kayak tadi extra work kayak membebani gitu mungkin ya gitu kan. Nah, tapi sekarang kan tantangannya gimana caranya supaya itu jadi alat bantu. Nah, mungkin analoginya adalah kalau kita mau keluar sekarang musim hujan kan mesti bawa payung ya. Nah, kalau kita juga bilang nih bawa payung, payungnya segede gaban. Tahu gaban nggak ya? Iya Pak. Ketahuan angkatannya berarti kan itu. Pernah nggak tahu kalau gitu. Nah, itu kan berarti menuhin tangan kan. Tangan satunya kan udah harus bawa payung gitu. Nah, sekarang payungnya kan tetap harus ada. Gimana caranya supaya bisa ke bawah tapi nggak ganggu? Ya, payungnya dikasih tali lah gitu. Jadi bisa disangkutin di punggung gitu. Atau payungnya bikin yang kecil supaya bisa masuk kantong. Nah, kira-kira kayak gitu. Iya. Jadi memang tadi pengalaman Bapak di lapangan juga bawa manfaat tersendiri ya Pak ya. Tapi aku setuju sih yang pada saat udah jadi nih SOP-nya, terus Bapak juga tetap ke lapangan nih, berarti ngobrol, nge-review gimana sih gitu ya. Karena kan mungkin pada saat pengalaman Bapak beberapa tahun lalu, ada sekarang nih, tahun ini mungkin ada perubahan sedikit di jalan. Tadi misalkan di jalan tiba-tiba di bagian sini ada rambu-rambu apa gitu kan ya. Gitu ya. Iya. Nah, dulu nggak ada harus pakai masker gitu, sekarang pakai masker gitu. Iya bener, yang kayak gitu-gitu kan kita nggak pernah tahu ya ada perubahan apa, namanya juga proyek kan dinamis ya Pak ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih atau boleh di-share pada saat Bapak menyiapkan standar itu tadi, SOP itu tadi kan selain pengalaman, apakah ada framework tersendiri gitu yang jadi bahan dasar atau acuan Bapak? Iya ada, jadi ya yang kami gunakan sebagai referensi dari PMBOK ya, dari PMI gitu, Project Management Institute. Kenapa pilih itu? Karena kenalnya dari awal itu. Simpelnya sih kayak gitu ya. Karena kayaknya jarang saya dengar ada yang pakai PRINCE2 gitu kan. Jadi rata-rata kan ya awal saya kenalan dengan framework project management juga itu PMBOK gitu kan. Nah jadi kalau ditanya kenapa pakai PMBOK, kenapa enggak gitu. Dan selama masih inline lah ya gitu ya. Dan setelah akhirnya sempat dipelajari, ya sebenarnya common sense aja kalau saya sih ingatnya ya. Jadi sebenarnya yang kami lakukan dulu yang sebelum secara resmi merefer ke PMBOK ya memang sudah seperti itu juga kan gitu. Memang bedanya kalau dulu itu belum terlalu ngetren yang agile gitu ya. Jadi masih semuanya waterfall. Tapi sebenarnya secara konsep sih sama aja, prosesnya ada inisiasi, ada planning segala macam gitu kan. Itu cenderung nggak berubah gitu, yang sama gitu. Dan masih relevan dengan sekarang. Nah, menggunakan referensi itu enaknya adalah nggak usah mikir lagi gitu kan, nggak usah build from scratch gitu kan. Tinggal diambil aja yang udah ada gitu dan udah proven gitu. Kalau kita bikin baru kan kita harus membuktikan ARI BOK ini bagus loh gitu misalnya gitu kan. Saya bikin standar baru gitu kan. Itu kan harus saya buktikan gitu. Tapi kalau ini pakai apa SOP-nya? Oh, pakai PMBOK versi 6 gitu. Oh, udah proven gitu kan, standar internasional gitu kan. Nah, terus juga kalau kita pakai referensi good practice itu kan enaknya pada saat ada dispute, misalnya nih ada kok harus ada UAT sih gitu, kok harus ada pengujian gitu, harusnya kan bisa langsung aja. Ya kita kan gampang, tinggal refer aja gitu. Oh ini kan kami internasional tuh pakainya begini gitu. Berhenti udah, perdebatannya berhenti sampai situ gitu. Karena berdasarkan PMBOK begini gitu kan. Karena udah proven juga gitu. Nah terus juga harapannya kalau kita sekarang SOP udah refer ke PMBOK itu, saya sih punya harapan teman-teman di project management itu kalau kan sehari-harinya melaksanakan manajemen proyek berdasarkan SOP ya. Nah kalau SOP-nya udah sesuai dengan PMBOK kan harapannya mereka jadi bisa sekaligus belajar kan. Kalau mereka nanti mau melakukan ujian sertifikasi, mappingnya enak tuh bahwa oh yang ini tuh sebenarnya proses ini. Mereka jadi cepat memahami dan nanti pada saat ujian harapannya bisa mudah atau bisa lulus dengan cepat gitu. Iya. Ngerajutnya udah ada gambaran ya.
Betul. Tapi ada tantangannya nggak sih Pak? Pasti ada sih ya. Iyalah. ya tantangan sebagian tadi yang udah saya sampaikan ya. Jadi ya biar gimana tuh nggak bisa atau perlu kesabaran untuk menggiring atau menggeser mindset dari prosedur atau dokumentasi itu adalah extra work gitu. Which is memang extra work gitu kan, nggak bisa kita bilang jadi enggak, tapi itu tadi dapat tambahin komponen extra work-nya itu yang bermanfaat gitu. Nah sama mungkin itu penekanan bahwa esensinya apa sih gitu. Sekarang kalau misalnya contoh ya, misalnya dokumentasi katakanlah gitu, kan harus ada dokumentasi itu. Karena kalau paling gampang sebenarnya kalau di kami kan udah sertifikasi beberapa ISO ya di Bursa Efek itu ya. Ada terkait quality management system sama terkait keamanan informasi gitu. Jadi kan memang mandatori harus dokumentasi itu jadi wajib gitu kan. Nah, tapi kan menggeser dari wajib sama bermanfaat itu kan tantangan kan. Iya, nah, misalnya biasanya adalah kalau nggak ente dokumentasikan nanti misalnya ada proyek gitu, ada permintaan perubahan gitu, lagi ngobrol di dekat lift gitu. Nah, kan susah gitu, berdasarkan perubahan yang tadi kita obrolin dekat lift itu loh, nah kan susah kan gitu kan. Ya kalau masih ingat gitu kan gitu, tapi kalau didokumentasikan kan jelas gitu. Nah, apalagi kalau project mungkin common ya, jadi kalau saya change management itu kan penting ya, change management penting, saya tuh suka nyebutnya sebagai ini juga, cuman manajemen gitu. Kan ya. Jadi biasanya kan user cuma bilang, cuman ini kok gitu kan. Ini cuma berubah sedikit kok gitu, gampang kok. Ya, jadi kita harus memanage cuman tadi gitu. Jadi dari sekian banyak. Bikin term sendiri, jadi buka ini Aribok. Jadi kalau udah merasakan bahwa oh iya kalau didokumentasikan jelas nih, ini dokumentasinya gitu. Jadi selesai, nggak banyak perdebatan. Gitu. Itu kira-kira tantangannya deh. Ya sama ini juga ya. Jadi namanya prosedur kan sebaiknya konsisten ya pelaksanaannya. Jadi apalagi kalau saat masih baru diberlakukan itu kan ada masa ngasuh lah gitu ya. Ada gimana pertama mengenalkan dulu gitu, terus supaya konsisten gitu. Konsistennya supaya jangan pas saat audit doang misalnya gitu kan. Itu kan tantangan gitu. Jadi harus mempertahankan SLA prosesnya gitu. Jadi kita bikin prosedur tapi gara-gara proses atau gara-gara dokumentasi jadi memperlambat, itu kan juga kita coba hindari gitu kan. Nah berarti ibaratnya kalau tadi pas Bapak sambil nge-review itu juga mungkin bisa sambil sosialisasi kali gitu ya Pak ya? Karena kalau orang tahu ya, biasanya alasannya, biasanya kami lakukan itu pada saat ada momen, misalnya kami ada progress report proyek yang rutin. Nah dari situ kami bisa menggali masukan-masukan gitu. Jadi memang kalau tahap awal itu kan kalau kesesuaian atau compliance itu masih sesuai dengan prosedur gitu ya, dokumennya lengkap gitu. Tapi sebenarnya ada tahap selanjutnya sih, tahap di atasnya yaitu dari sisi kontennya juga gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya hanya lihat dokumennya aja, oh ya benar nih ada project harus ada project management plan. Oh ada nih dokumen PMP-nya ada gitu. Tapi ternyata dalamnya lorem ipsum gitu, seperti ISDF. Website baru. Ya, nah itu kan ya itu ekstrim ya. Tapi artinya tahap selanjutnya sebenarnya sudah harusnya sampai level konten yang dijaga gitu. Itu tantangan berikutnya sih ke sana gitu. Oke. Tapi Bapak biasanya kalau nemu tantangan kayak gitu nge-solve-nya gimana? Kalau ada tantangan nge-solve-nya saya ajak diskusi teman-teman gitu, teman-teman di unit saya gitu ya. Gitu. Ini ada ya alhamdulillah saat ini ada beberapa teman juga memang punya background-nya beberapa ya, ada yang dari project management itu sangat membantu, ada yang dari software engineer itu sangat membantu gitu. Karena kan project kan stakeholder-nya banyak ya gitu. Jadi mungkin nanti ada kasus yang
masalahnya bukan dari manajemen project, tapi misalnya masalahnya dari sisi pengembangan sistem gitu kan. Jadi saya bisa dapat masukan dari teman-teman yang punya background di software engineer. Jadi kami diskusikan ini gimana nih, ini melanggar kaidah nggak gitu. Kalau kita gabung gimana gitu. Kalau ini kita ada, ini sekarang lagi musim ada, misalnya bisa jadi ada relaksasi gitu ya. Relaksasi itu misalnya ada kasus yang misalnya kalau ada emergency changes gitu ya. Ada ini harus segera nih, harus segera maju gitu. Ini gimana nih kalau pakai prosedur ini nggak akan kekejar. Nah itu tadi, jadi harus gimana caranya prosedurnya esensi prosedurnya tidak dilanggar gitu kan. Semua approvalnya jalan, tetapi mungkin beberapa esensi dokumen yang tadinya terpisah-pisah dijadikan satu misalnya gitu. Tapi itu hanya untuk kasus-kasus tertentu aja. Karena kalau semua diberlakukan seperti itu, resiko kualitasnya nanti akan terganggu nanti. Berarti timnya udah cukup bisa saling melengkapi apa ya? Alhamdulillah saya didukung tim yang sangat solid sekali. Mantap. Ya Pak, sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya, aku mau ngingetin nih buat rekan profesional yang masih menyaksikan, udah subscribe belum? Kalau belum, jangan lupa subscribe. Kalau suka videonya, jangan lupa di like. Dan kalau dirasa bermanfaat buat teman-teman yang lain, silahkan di-share. Kalau ada pertanyaan, boleh apa ya ditulisin di kolom komentar ya. Nanti aku tanyain ke Bapak. Nah, boleh. Kalau ke saya nggak usah subscribe karena saya belum ada channelnya. Add LinkedIn aja kali ya. Oke deh kalau gitu. Pak, aku mau lanjut nih, masih mau ngobrol ya. Nah, biasanya kalau misalkan ternyata ada rekan-rekan yang tertarik nih menggeluti bidang yang sama dengan Bapak, apa sih yang harus disiapkan? Mau itu dari sisi pribadi, misalkan kayak apa, ada skills tertentu atau harus ikutan training apa atau gimana gitu? Oke, kalau mau masuk ke dunia compliance gitu kan ya, itu kan saya sih ngeliatnya ada dua kemungkinan gitu ya. Terjun atau diterjunkan gitu kan. Kalau terjun itu kan artinya memang dia minat dari awal, dia udah minat gitu kan. Tapi kalau diterjunkan memang itu tugas gitu kan. Tapi dua-duanya sebenarnya sama gitu. Jadi kalau dari yang diperlukan misalnya kalau knowledge paling nggak ya harus tahu lah yang bidang yang sedang digelutinya itu bidang apa, itu perlu tahu gitu kan. Jadi mungkin kalau kayak compliance atau governance ini ya perlu tahu tentang knowledge tata kelola TI gitu kan, standar-standarnya apa, terus yang sekarang sedang berkembang apa gitu. Kemudian best practice yang sekarang banyak digunakan itu apa, peraturan atau undang-undang yang berlaku sekarang seperti apa gitu kan. Kalau terkait compliance untuk project management ya akan bagus kalau misalnya punya knowledge terkait project management dan best practice-nya, tentang risk management, tren teknologi juga supaya nggak kelihatan ketinggalan zaman gitu kan. Iya gitu kan. Kalau dari skill ya mungkin sama ya kayak project management juga. Jadi penting menurut saya itu communication skill ya. Karena tadi kan harus banyak-banyak menggali dari teman-teman gitu kan, untuk diskusi juga sama teman-teman kan. Ini prosedur ini kenapa nih kok kelihatan nggak jalan, itu kenapa, ada keluhan apa gitu. Nanti di situ ada negosiasi gitu kan. Ini nggak bisa karena gini. Nanti kita negosiasi, oke, dijadikan satu atau digabung atau diubah jadi begini, bisa nggak? Itu kan perlu ada negotiation skill di situ gitu. Perlu ada management skill dan tentunya juga ada leadership ya gitu. Nah, cuma juga mungkin bagi yang mau terjun gitu ya, jadi kalau tadi knowledge itu kan bisa dirangkum, jadi kalau udah punya sertifikasi itu jadi udah terangkum jadi kan, karena dia udah punya sertifikasi entah di project management atau mungkin di tata kelola, itu kan jadi nilai tambah gitu. Jadi bekal yang sangat berguna untuk digunakan. Ya, berarti tadi pokoknya selain teknis, leadership skills-nya juga, tahu bisnis strateginya juga gitu ya. Harus paket lengkap lah kalau bisa gitu ya Pak ya. Ya, betul.
Oke deh. Nah Pak, sebelum kita mengakhiri video ini, obrolan kita kali ini, Bapak ada pesan nggak sih buat profesional di rumah yang menyaksikan kalau mau terjun tadi ke dunia compliance, kan kalau secara skills dan knowledge tadi yang harus disiapkan gitu ya. Ada pesan-pesan lain nggak sebagai orang yang berpengalaman? Oke, bagi yang mau terjun atau mungkin diterjunkan gitu di dunia compliance, ya dari yang saya rasakan itu ya. Jadi memang perlu dikenali, dipelajari, dikuasai bidang yang digeluti gitu kan. Ya, itu make sense lah ya gitu. Terus juga tadi seperti yang saya sampaikan, sertifikasi itu akan memberi nilai tambah gitu. Kemudian juga khusus untuk di compliance, saya pribadi juga ke teman-teman itu punya semangat, permudahlah gitu. Jangan mempersulit gitu kan. Ya mudah-mudahan ini jadi mengamalkan hadis Rasulullah SAW juga gitu kan. Jadi harus banyak-banyak mempermudah, jangan mempersulit gitu. Kemudian juga kita semangat untuk banyak memberi manfaat gitu. Jadi apa yang bisa dibantu gitu, apa yang bisa diimprove gitu. Jadi bersemangat untuk memberi manfaat. Semangat juga untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus gitu ya, continuous improvement. Karena kalau bagi saya itu continuous improvement itu hal yang tidak akan merugikan. Cuman mungkin kebanyakan orang tuh kadang belum berhasil melihat manfaatnya. Jadi itu pasti nggak merugikan. Kita senantiasa bersemangat untuk improve tiap saat gitu. Nah, ya kira-kira seperti itulah pesan-pesan untuk teman-teman yang misalnya bukan untuk dunia ini aja ya, tapi untuk apapun juga gitu. Saya rasa ini relevan. Oke deh Pak. Bapak makasih banyak ya atas sama-sama waktu, sharing ilmu. Mudah-mudahan bisa jadi ibadah tersendiri nih ya. Amin ya. Mudah-mudahan gitu. Amin. Kalau gitu, Bapak makasih banyak. Kita ketemu lagi lain waktu ya. Oke, siap. Oke deh, kalau gitu rekan-rekan profesional, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tadi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Kalau suka videonya silahkan di-like, ditonton video yang lainnya juga. Kalau memang dirasa bermanfaat untuk rekan profesional lainnya boleh di-share. Nggak apa-apa kalau ada pertanyaan, masukan, saran, boleh tuliskan di kolom komentar atau langsung menghubungi tim yang ada di description-nya. Nanti kita tuliskan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk selanjutnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.